18 anggota polisi diduga memeras penonton Jakarta Warehouse Project atau DWP, acara festival musik tahunan di Indonesia. Korbannya bukan hanya WNI, tapi juga ada warga negara Malaysia. Lalu bagaimana modusnya dan kenapa anggota polisi yang seharusnya mengayomi justru memeras warga? Kita diskusi bersama Nana Paramita. Lagi-lagi polisi berulah, kali ini bukan satu atau dua, tapi 18 anggota polisi diduga memeras penonton Jakarta Warehouse Project atau yang biasa dikenal dengan DWP, Festival Musik Tahunan di Indonesia. Nah, korban yang diperas ini ternyata bukan WNI, tapi warga negara asal Malaysia. Polisi kok malah meresahkan? Kita diskusi bahas ini. Poster ini diposting oleh para korban yang menghadiri konser Jakarta Warehouse Project atau DWP di J-Expo Kemayoran pada 13 hingga 15 Desember lalu. Saat sedang asyik menikmati musik, mereka mengaku dipaksa tes urin oleh polisi. Mereka juga diminta menunjukkan paspor dan membayar sejumlah uang meski hasil tes narkobanya negatif. 18 anggota Polri itu sudah diperiksa Propam Polri. Jumlah terduga oknum personil yang diamankan sebanyak 18 personil, terdiri dari personil Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Adapun personil yang diamankan oleh Divisi Propam Polri untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polri tidak akan mentolerir terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anggota Polri. Kompolnas bilang 18 polisi yang diduga terlibat dalam aksi pemerasan itu harus ditindak tegas. Tidak etis, sangat tidak etis, karena itu melanggar kode etik profesi. Karena tugas polisi kan adalah Harkaptibmas, penegak hukum, pelindung, pelayan, pengayom masyarakat. Nggak etis itu kemungkinan ya itu tadi bisa juga teguran keras atau perbuatan tercela atau bisa dipaksuskan atau demosi. Jadi ini pilihan-pilihan yang hanya kompetensi daripada bidang profesi dan pengamanan Polda Metro Jaya. Oke, hanya teguran keras. Sementara hasil diskusi saya dengan pengamat kepolisian dari ISES, polisi yang melakukan pemerasan layak mendapatkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Kasus tersebut sangat memalukan ya, dan itu bukan hanya mencemarkan nama baik institusi Polri, tempat di mana mereka bekerja dan mengabdi, tapi juga mencemarkan nama baik bangsa dan negara. Makanya sangat memprihatinkan dan memalukan sekali. Makanya kalau Kapolri tegas, oknum-oknum yang melakukan tersebut juga harus diberi sanksi yang berat, bukan hanya sanksi sedang berupa demosi, tetapi bisa sampai PTDH, karena pemerasan atau pungli ini pun juga masuk di ranah pidana, tidak pidana korupsi. Dampaknya nggak main-main, nggak cuma merusak nama institusi saja. Reputasi pariwisata Indonesia ini juga ikut tercoreng gara-gara ulah aparat penegak hukum. Perlukah pembenahan internal di tubuh Polri? Kalau menurut kalian gimana? Kita lanjut diskusi di kolom komentar ya.